Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai senyawa terpenoid dari biota laut. Sebelum ke pembahasan materinya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompoknya yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Denny Rosandi, yaitu sebagai pemateri dengan nomor induk mahasiswa D1A 2000117. Yang kedua ada Nur Aini Sapitri sebagai pemateri dengan nomor induk mahasiswa D1A 2000447. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Rita, selaku moderator dengan nomor induk mahasiswa D1A 2000224. Baik, mungkin langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya, Denny Rosandi. Ya, yang pertama, pengertian terpenoid. Terpenoid merupakan senyawa kimia yang memiliki aroma, bau atau harum. Terpenoid adalah turunan molekul terpen yang mengandung atom lain selain atom karbon dan hidrogen. Biasanya mengandung atau hidrogen dalam bentuk gugus hidroksil karbonil karbosilat, dan telah ditemukan pula terpenoid halogen. Dan selanjutnya, sifat terpenoid diantaranya salah satunya dalam keadaan segar merupakan cairan, tidak berwarna, tapi jika teroksidasi warna akan menjadi gelap, mempunyai bau yang khas, indeks bias yang tinggi, kebanyakan optik aktif, kerapatan umum lebih rendah dari air, larut dalam ether dan alkohol. Sifat kimianya yaitu merupakan senyawa tidak jenuh, reaktif pada umumnya, mudah teroksidasi, cenderung menjadi resin bila dibiarkan di tempat udara yang terbuka. Isoperonoid kebanyakan bentuk chiral dan dalam 2 bentuk enantiomer. Klasifikasi terpenoid diantaranya, terpenoid merupakan devirat dan dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen. Terpen merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan segala kelompok hewan. Secara struktur, kimia terpenoid merupakan gabungan dari unit isoprena dan merupakan rantai terbuka atau salisilik. Dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil karbonil atau gugus fungsi lainnya. Secara struktur, kimia terpenoid merupakan gabungan dari unit isoprena, dapat berupa rantai terbuka atau sikilik. Dan yang selanjutnya, biosintesis senyawa terpenoid. Kelompok senyawa terpen dikenal sebagai metabolit, biogenetik, asam mevaloat. Biogenesis terpenoid menggunakan praza atau prekursor. Asetil kenzoenzim A selanjutnya merupakan melalui asam melvanoat terbentuk isorpen sebagai senyawa antara untuk menghasilkan molekul terpen, dan selanjutnya menghasilkan terpenoid melalui reaksi fungsional seperti oksidasi dan halogenesi. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu mengenai klasifikasi atau penggolongan dari senyawa terpenoid. Senyawa terpenoid yaitu terbagi ke dalam 8 jenis. Yang pertama ada hemiterpenoid dengan nomor unit isopren
yaitu 1, kemudian jumlah atom karbonnya 5 dan rumus molekulnya C5H8. Yang kedua ada monoterpenoid dengan nomor unit isopren 2, jumlah atom karbonnya 10 dan rumus molekulnya C10H16. Yang ketiga ada sesquiterpenoid dengan nomor unit isopren 3, jumlah atom karbonnya 15, rumus molekulnya C15H24. Kemudian yang keempat ada diterpenoid dengan nomor unit isopren yaitu 4, jumlah atom karbonnya yaitu 20 dan rumus molekulnya C20H32. Yang kelima ada sesterterpenoid dengan nomor unit isopren ada 5, kemudian jumlah atom karbonnya ada 25, rumus molekulnya yaitu C25H40. Yang keenam ada triterpenoid dengan nomor unit isopren 6, jumlah atom karbonnya 30, rumus molekulnya C30H48. Yang ketujuh ada tetraterpenoid atau bisa disebut dengan keratenoid dengan nomor unit isopren 7, jumlah atom karbonnya 40, rumus molekulnya C40H64. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu polyterpenoid dengan nomor unit isoprennya lebih dari 8, kemudian jumlah atom karbonnya lebih dari 40, dan rumus molekulnya dalam kurung C6H8N. Nah, itu merupakan 8 jenis dari senyawa terpenoid. Kemudian yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang biota laut yang mengandung terpenoid. Dibagi menjadi 6 kelompok. Kelompok yang pertama ada monoterpenoid. Monoterpenoid sendiri merupakan terpen yang paling sederhana yang terbentuk dari 10 atom karbon dan 2 isopren. Membentuk molekul berupa siklik maupun asiklik. Contohnya ada Polyptera hornemani. Kemudian yang kedua ada sesquiterpen. Sesquiterpen ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu sesquiterpen dan sesquiterpenquinone. Sesquiterpen terbentuk dari 15 atom karbon dan 3 isopren. Membentuk molekul berupa asiklik, monosiklik, dan basiklik. Kemudian di sini ada contohnya yaitu alkaliki Georgia sp. Dan yang sesquiterpenquinone terdapat struktur hibrida dengan yang melibatkan sesquiterpen dengan molekul berupa quinon atau hidroquinon. Contohnya di sini ada spons dictyoteritida. Kemudian yang ketiga ada diterpenoid. Diterpenoid sendiri tersusun dari 20 atom karbon dan 4 isopren. Strukturnya sangat rumit dan bervariasi. Contohnya di sini ada Spongia sp. Kemudian yang keempat ada sesterpen. Sesterpen terbentuk dari 25 atom karbon dan 5 isopren. Terbentuk dari mekanisme kaidah isopren yang berinteraksi dengan kepala dari kepala ke ekor. Contohnya di sini ada Ircinia spinilosa. Kemudian yang kelima ada triterpenoid. Triterpenoid sendiri terbentuk dari 30 atom karbon dan 6 isopren. Contohnya membentuk molekul yang bervariasi dan rumit, namun dapat dikenali dengan cara metode analisis diskoneksi. Contohnya ada Actinella infundibulformis. Kemudian yang terakhir ada karotenoid. Karotenoid ini terpen yang sangat tersebar luas di organisme darat maupun laut. Biasanya digunakan sebagai zat pewarna. Karotenoid ini terbentuk dari jalur biogenetik dari asam mevalonat. Contohnya di sini ada Paracentrotus lividus. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat apa saja sih yang terkandung dalam terpenoid. Nah, dalam farmasi, senyawa aktif yang terkandung dalam terpenoid biasanya digunakan sebagai antitumor dan antimikroba. Selain itu, fungsi dari terpenoid ini banyak dan beragam. Di antaranya, yang pertama, sebagai pengatur pertumbuhan tanaman dari golongan sesquiterpenoid. Kemudian yang kedua, dapat juga dimanfaatkan sebagai spasmolitik, sedatif, dan
pemberi aroma pada makanan dan parfum dari golongan monoterpenoid. Kemudian yang ketiga, dapat juga digunakan sebagai tanaman obat dari golongan tanaman obat anti malaria dan anti diabetes dari golongan triterpenoid. Kemudian yang keempat, dapat juga sebagai hormon pertumbuhan tanaman dan antikarsinogenik dari golongan diterpenoid. Kemudian yang kelima, sebagai antividan, antibiotik dan antimikroba dari golongan sesquiterpenoid. Kemudian keenam, dapat juga sebagai zat pewarna dari golongan karotenoid. Kemudian yang ketujuh, dapat juga digunakan sebagai penentu bau pada tanaman tertentu. Dan yang terakhir, kedelapan, dapat juga sebagai hormon seks pada fungus. Selanjutnya, saya akan memaparkan obat-obatan merek dagang yang tersebar di pasaran. Yang pertama ada Biosqualin. Biosqualin didapat dari hasil ekstraksi hati ikan hiu yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan kulit dan sendi, serta menurunkan kadar kolesterol. Yang kedua ada Astria. Nah, Astria ini merupakan suplemen makanan yang mengandung zat berupa astaxanthin yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta mempercepat pemulihan saat sakit. Nah, yang ketiga ada Algume. Algume ini didapat dari ekstraksi ganggang laut, bermanfaat untuk mengurangi lemak dalam tubuh serta memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian yang keempat ada kapsul gamat emas. Nah, kapsul gamat emas ini didapat dari ekstraksi teripang emas yang bermanfaat untuk mengobati amandel, mengobati lambung, serta untuk menurunkan kadar gula darah. Kemudian selanjutnya ada Omeheart. Omeheart ini merupakan omega 3 dari minyak ikan laut yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung serta kesehatan mata. Kemudian yang keenam ada Dyskea Cacamberjeligamat. Dyskea Cacamberjeligamat ini dihasilkan dari ekstraksi teripang emas yang bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit pada persendian. Kemudian yang ketujuh ada Harvest Brown Seaweed. Nah, Harvest Brown Seaweed ini dihasilkan dari ekstraksi ganggang coklat yang bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah sehingga dapat mengurangi penyumbatan jantung. Selanjutnya ada K-Omega. Nah, K-Omega ini suplemen makanan yang dihasilkan dari berbagai zat, yaitu omega 3, squalene, lecithin, serta vitamin E yang bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan kecerdasan otak pada janin. Kemudian ada Wellness Q-Omega. Wellness Q-Omega ini merupakan ekstrak dari asam lemah tak jenuh yang lengkap. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai review jurnal. Kami di sini mengambil dari 3 jurnal nasional, membahas yang pertama dengan judul jurnal yaitu Aktivitas Biologi Senyawa Terpenoid dari Subkoral genus Sinularia sp. Dengan nama penulis yaitu Muhammad Janib Ahmad dan juga Nebuchadnezzar Akbar. Dengan penerbitnya yaitu Proceeding Seminar Nasional KSP 2K pada tahun 2018 dari Universitas Khairun Ternate. Kemudian dari jurnal ini disebutkan bahwa karang lunak Sinularia sp adalah salah satu karang lunak yang tersebar luas. Ini merupakan bagian dominan dari biomasa di lingkungan terumbu tropis. Sinularia sp ini menguraikan panen kaya metabolit sekunder, termasuk sesquiterpen, diterpen, steroid,
polihidroksilasi, dan juga senyawa poliamina. Metabolit sekunder ini baru-baru ini terbukti memiliki aktivitas biologisnya seperti antimikroba, antiinflamasi, dan juga sitoksik. Kemudian dalam jurnal ini juga disebutkan atau dibahas tentang senyawa terpenoid dari genus karang lunak Sinularia sp dan signifikasi farmakologisnya. Baik, yang kedua dengan judul jurnal yaitu aktivitas antipibrio, senyawa terpenoid dan pikokoloid beberapa jenis rumput laut dari Flores. Dengan nama penulis Melisa Dewi Rahmawati, kemudian Nur Hasanah dan juga Trianto. Dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Dari jurnal penelitian ini disebutkan bahwa rumput laut dari Nusa Tenggara Timur khususnya di Flores dieksplorasi untuk diketahui senyawa, kandungan senyawanya, dan juga keanekaragaman hayatinya. Tujuan dari penelitian ini disebutkan yaitu untuk melakukan screening senyawa antipibrio dan pikokoloid yang terkandung di dalam 5 jenis sampel yaitu rumput laut. Kemudian dari 5 jenis sampel tersebut terpilih 1 jenis rumput laut yang terbukti aktivitasnya paling baik, yaitu jenis rumput laut Sargassum aquifolium. Yang ketiga yaitu dengan judul jurnal isolasi senyawa metabolit sekunder dengan beberapa jenis hewan bahari. Dengan nama penulis yaitu Rika Valencia, Fitri Aida, kemudian Hajar Hartati, dan juga Hamairah Ajahrawani Hermawan. Dari Universitas Singapura Bangsa Karawang pada tahun 2021. Kemudian dijelaskan di dalam jurnal ini yaitu tentang biota laut yang merupakan suatu bahan alam dari baik hewan maupun tumbuhan yang biasanya tersebar luas di lautan, yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan khususnya di bidang kesehatan. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena senyawa yang terkandung di dalamnya mengandung senyawa metabolit dan efek farmakologisnya. Tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui senyawa yang terdapat di dalam senyawa metabolit sekunder pada hewan bahari melalui proses isolasi sehingga dapat dimanfaatkan di bidang kesehatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa jenis hewan bahari, kemudian melalui serangkaian isolasi pada beberapa hewan bahari yang mengandung alkaloid dapat ditemukan pada teripang pasir Holuturia scabra, kemudian spons Stylotella sp, dan karang laut Sarcopita sp. Sedangkan untuk senyawa terpenoid sendiri dapat ditemukan pada spons Petrosia sp. Nah, itu merupakan pembahasan dari ketiga jurnal yang kami bahas, yang kami angkat. Kemudian mungkin dari penjelasan yang kami paparkan dapat disimpulkan bahwa senyawa terpenoid yang termasuk senyawa metabolit sekunder yang dimana manfaatnya bagi kesehatan sangat banyak. Kemudian beberapa jenis biota laut juga yang biasa dimanfaatkan untuk kesehatan dari tumbuhan yang pertama bisa dari alga, kemudian dari lamun atau seagrass, kemudian tumbuhan bakau atau mangrove, sedangkan biota laut yang dipakai untuk kesehatan dari hewan yaitu bisa dari ikan, bisa dari teripang, bisa dari crustacea atau udang-udangan, bisa dari echinodermata, bisa dari koral atau karang, bisa dari moluska, dan juga bisa dari spons. Nah, biota laut yang
berguna dalam kesehatan ini tentunya tidak terlepas dari suatu senyawa yang ada pada tumbuhan atau hewan tersebut. Nah, untuk mendapatkan suatu senyawa tersebut perlu dilakukan suatu proses yaitu yang dinamakan isolasi. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena selain untuk mengetahui senyawa yang terkandung di dalamnya, juga untuk mencapai efek farmakologisnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah dibahas dalam materi ini kemudian telah dipaparkan oleh kami dapat bermanfaat bagi semuanya, bisa menambah wawasan, kemudian khususnya pada kita semua. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.